sejarah tidak pintu dua orang mulai gimana? Kan ada orang jadi orang nak bela kita mati, tidak langsung. Jadi rumah paralismus, duk saya disediakan, saya binain usaha dan bui, binain orang bui, binain orang jadi, binain orang jadi. Tetapi dia lupa melihat sisi-sisi yang indah dalam kehidupannya itu. Sebenarnya kalau kita menyelisih sisi yang paling indah dalam kehidupan kita ini, sangat banyak yang indah. Sarupa dia man, menurut timur ingat tatua makna, lacoro guna indah di mulia makna. Jika curi itu beda indah, kalau beda indah, kalau tunggu tahun, nggak tunggu tahun. Ya indah, mana ada indah, tunggu tahun ini orang alami. Sama sebenarnya harus kita melihat banyak sekali sisi yang indah itu. Jadi supaya kita bisa melihat sisi yang indah itu, berhenti dulu sejenak dan berpikir dulu sejenak, merenung meminta kekuatan dari Tuhan. Saya akan menelisik, melihat dari sudut pandang mana. Jadi ketika saya melihat itu, Pak, sama betul yang luar kok, kan sorry atau betul kuat mau ini, itu juga ini mau, itu baru kerja ini mau sahur, dia, yang luar biasa kok karena sahur terjadi, tuh kita main itu bicara mana kau, apa sih bakal pasukan materi salah dengan itu, bermain bukan, ada masuk ini kan. Hidup ini memang kalau kita jalani dan kita terisi, sungguh luar biasa karya Tuhan itu. Daud menuliskan itu. Jadi begini, bentuk relasi manusia antara manusia dengan Tuhan digambarkan di dalam kitab Mazmur ini. Relasi itu seperti apa misalnya? Alkitab mengajarkan relasi manusia dengan Tuhan adalah Tuhan itu sebagai raja. Jadi kalau kita katakan Tuhan itu sebagai raja, maka relasi manusia sering tersendat antara raja dengan pemimpin, penguasa yang menakutkan. Lalu Alkitab lagi menerjemahkan Allah itu adalah Abba, Bapa. Relasi manusia dengan Allah seperti Bapa dengan anak. Di situ ada pendekatan yang lebih imanen. Kemudian di dalam Yesus dikatakan Allah itu adalah juru selamat, dan memang di dalam diri Yesus itu harus ditunjukkan bagaimana relasi yang sangat luar biasa antara manusia dengan Tuhan. Begas dulu ini kedung masa di Covid sangat dalam saya begini. Pagi bu sampai turun Tuhan tadi jadi coma. Kalau tidak bersembunyi untuk tidur sebelum hijab, itu siapa? Usah, mau siapa? Bungo, mati, mengurung, bunuh. Tapi kenapa Tuhan itu harus turun, berkenosis, mengosongkan diri, dan dia turun menjadi manusia? Itulah rupanya pentingnya sebuah pertemuan. Di masa Covid inilah semakin kita rasakan betapa pentingnya sebuah pertemuan. Sekalipun kita bisa bertemu secara virtual, tetapi pertemuan virtual itu sungguh tidak memberikan kepuasan. Jadi bahasa batak virtual baru bertanya, itu yang betul. Ada yang berbahasa batak virtual, marsura sudah bui. Sungguh luar biasa, orang batak sudah hebat bu. Maksud-maksud itu virtual, tetapi Tuhan mengatur. Tetapi memang dalam kitab ini menyatakan relasi yang sungguh indah. Selain yang kita katakan itu antara manusia yang adalah Tuhan itu sebagai gembala. Inilah relasi yang sungguh indah itu, di mana hubungan manusia dengan Tuhan sangat familiar, sangat dekat, tidak jauh. Jadi seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Jadi konteks gembala yang mau dijelaskan itu
konteks Israel, bukan gembala di orang Batak, beda sekali. Gembala dalam bahasa Ibrani itu rokeh. Gembala itu memang betul-betul seorang gembala. Gembalanya di depan, domba-dombanya di belakang. Kemana si gembala pergi, domba-domba itu. Jadi si gembala menuntun domba-dombanya ke rumput yang hijau, kemudian dia menuntun ke air yang tenang. Kalau datang beriak atau beriasu, maka si gembala ini yang menghadap. Alai mau permahannya alkan akan soli. Korban dalam batak, terus ini berapa? Ijo orang benar mana ibu lima, permana itu mah lebih bumi dia cak musik, ibu musik. Itu permana dalam batak. Jadi bukan gembala orang batak yang boleh jelas di sini bukan. Atau konteks itu, konteksnya orang gembala di tengah-tengah Israel. Profil gembala ini betul-betul adalah profil seperti figur Kristus. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10:11, akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik, dia Allah bersedia menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Memang doa dong, tak boleh hidup untuk pemimpin, kau ke guru, hidup orang ke guru, kamu ke anak-anak pemimpin, gembala. Udah membawa mau sama gembala menuntun ke rumput yang hijau. Jadi yang kami pertemuan di Hotel Pangrango 2 kata para pendeta dong. Jadi isi bersih gitu bagaimana begitu kita dong sedang diskusi bagaimana supaya tidak saling berhidup antara jemaat. Jadi juga doanya harus sebagai pendeta dari Suriman. Jadi kebetulan ada seorang pendeta dari teman saya dari Bekasi, dari Kaisati, dan ada yang dari gereja mainstream seperti kita. Dia tunjuk tangan, Pak Gilbert, apa saudara itu begini. Jadi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh sama-sama mengakui Yesus sebagai gembala dan tidak domba-domba ya, ini sebenarnya kita tidak usah curi-curi domba. Janganlah curi-curi domba. Janganlah kalian curi domba kami dari gereja-gereja mainstream ini, ya. Jadi datang Pak Gilbert dengan sangat luar biasa dia menjawab, dan saya sangat berarti jawabannya. Saudaraku, kami tidak pernah mencuri domba Anda, tapi domba Anda curi rumput ke kami. Mungkin rumput kami lebih segar. Nah ini, bagaimana setiap para gembala memimpin domba-dombanya tidak mencuri rumput dan tidak tergiur ke rumput-rumput yang lebih muda. Betul tak ya? Untuk perlu tergiur. Termasuk kami pada diri. Bukan saya yang bunuh Israel. Siapa lalu orang lain. Apa yang ada yang diusaha? Israel. Jadi konteksnya itu seperti itu. Dia gembala yang sungguh-sungguh membawa domba-dombanya itu ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Jadi ada 3 arti penting yang dijelaskan oleh Daud sebenarnya dalam konteks ini. 3 hal yang sangat penting yang perlu kita petik. Yang pertama, rasa puas. Jadi kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan dia akan memiliki rasa puas. Yang kamu merasa puas dengan orangnya, topus bahasa Batak itu, topus, semua pasu-pasu muda iman. Ini pasu-pasu yang muda kan? Boleh kemudian sinamok tu atak tu alih boleh orang seorang lagi, alih boleh seorang lagi. Boleh orang sinamok tu boleh seorang lagi, boleh seorang lagi. Atau ada orang seorang iman boleh untuk seorang roh. Ayat 4 itu yang sangat luar biasa.
Jadi rasa puas itu takkan kekurangan dengan rumput yang hijau, ya, takkan kekurangan. Bukan berarti orang-orang yang percaya itu tidak ada kekurangannya, ada, tetapi dia mampu bersyukur di dalam kekurangannya. Disitulah dia menemukan kepuasan. Di situ. Terus aman di jabatan mana? Sama bawa. Merusuk puas di bawah terus menuntut orang bawah. Kurang hati. Hanya kebegitu kita mulai bertugas. Kalau dia baru kampanye itu, tidak. Cukup semangat kan? Iya. Kepuasan itu ketika kita diberikan tanggung jawab, lalu kita katakan Tuhan berikan aku kekuatan, saya bertanggung jawabkan ini tugas kepada saya. Ini adalah kita di sini menemukan kepuasan. Mulai hati. Mergubah mudah-mudahan. Sebelum kita menemukan kepuasan di posisi kita yakinlah tidak akan pernah bekerja dengan baik. Saya lebih belum tak termasuk. Dan nama dok dari orang ini kasih terus tahu. Kalau mulai lihat pimpinan udara, niudah. Niudah musim nasi siap. Tu sama semuanya siap. Ready. Hanya udah orang lain tapi itu orang tidak. Dan ada orang itu udah orang ikut berdua. Hari ini kita makan sosial, negara kami subuh. Kebidawa hujan mempertahankan ini ada di sifat bayi sebetulnya sifat orang barang yang terjadi kita karena introspeksi ke dalam diri kita lagi yakin bahwa kamunya di hari berbahagia kita bisa memiliki hikmah dari teks ini. Setiap orang yang meyakini Tuhan adalah Gembalaku, maka di situ dia akan menemukan titik kepuasan. Titik kepuasan karena dia bersama dengan Tuhan. Mungkin orang di, aduh, bagaimana situasi? Semangat Bapak, bagaimana kesedihannya? Siap opung, mana opung itu? Dia mantap. Ngapain sudah mantap? Karena kita memiliki jiwa yang tenang, perasaan. Yang kedua adalah perasaan. Yang pertama tadi rasa puas, yang kedua rasa aman. Di ayat yang keempat dikatakan sekalipun dalam kecelakaan, dalam bahaya, saya merasa aman karena terlindung oleh Tuhan. Rasa aman itu adalah karena memiliki jiwa yang tenang. Saat ini saya baca buku, beberapa hari ini ada buku yang berjudul Survival of the Fastest. Artinya siapa yang paling cepat, dia yang berhasil pada zaman ini. Makanya selalu orang berlomba paling cepat, informasi paling cepat, gerakan paling cepat, perencanaan paling cepat. Hal itu Tuhan dulu. Anak di moto di dinas online di 4.0 online dan mudah mencoba dan tenang. Mudah mencoba dan tenang sehingga lupa hal-hal yang prioritas. Kedua, lebih besar mencoba. Semua dipertimbangkan, semua dianalisis, semua dikupas, semua diulas. Ini membaik dari dalam dan tenang agar dipimpin. Semua orang-orang macam-macam viral. Iya, kemudian juga langsung mau aku bawa, langsung mana beli? Ternyata mereka bawa, mereka bawa, langsung mau langsung lama polis lama. Enak itu aku bawa.
paling berat itu besok kanan pakaian sangat berat. Jadi itu benar-benar mau kita kenal.